Aku harus pergi, Darel. Bisik Kezia pelan sambil merenggangkan pelukan Darel. Ia tidak tahu akankah suaranya terdengar jelas dalam gemuruh suara hujan. Darel menatap Kezia sejenak. Tidak, Kezia. Kamu tidak boleh pergi. Aku membutuhkanmu. Darel kembali memeluk Kezia. Mendengar itu, Kezia semakin sedih. Darel bilang membutuhkannya. Pasti untuk penghangat tempat tidurnya, bukan? Aku tidak mau hanya menjadi pemuas nafsumu, Darel. Bisik Kezia di dalam pelukan Darel. Kamu bukan. Tubuh Darel mematung memeluk Kezia. Ia ingin mengatakan bahwa Kezia bukanlah pemuas nafsu belaka, bahwa ia telah jatuh cinta padanya, namun butuh keberanian besar untuk mengatakan itu semua. Kezia melepaskan diri. Tolong buka pintunya, Darel. Biarkan aku pergi. Dalam lebatnya hujan yang membuat sekujur tubuhnya dingin, Darel menghela nafas. Sepertinya ia tak punya pilihan untuk menghalangi Kezia pergi selain mengakui bahwa sebenarnya ia juga telah jatuh cinta padanya. Kezia, sebenarnya aku... Suara Darel tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba saja jantungnya yang tadi membeku karena dingin, berdetak kencang. Dalam curah hujan yang semakin lebat, Darel dapat merasakan ia gugup. Menyatakan cinta ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Buka pintunya, Darel. Ulang Kezia sambil berbalik dan membungkuk untuk mengambil tasnya yang sejak tadi tergeletak begitu saja di lantai dan sudah basah. Darel ingin marah. Mengapa Kezia begitu sulit memahami bahwa ia juga mencintainya? Darel menarik tangan Kezia, membuat niat Kezia mengambil tasnya tak terlaksana. Sebenarnya aku... Darel meremas tangan Kezia, menatap mata polos itu dengan wajah yang memanas. Aku juga mencintaimu, Kezia. Untuk itu, jangan pergi. Ucap Darel cepat. Kezia terpana. Suara itu terdengar sangat kaku dan samar dalam gemuruh suara hujan. Namun Kezia yakin ia mendengar Darel mengatakan mencintainya. Darel meraih Kezia dan memeluknya erat untuk menyembunyikan kegugupannya. Dalam derasnya hujan, ia bisa mendengar degup jantungnya yang menggila. Darel, bisik Kezia tak percaya. Darel mengecup ubun-ubun Kezia dan memejamkan mata. Jangan pergi. Aku benar-benar telah jatuh cinta padamu. Darel meyakinkan Kezia sekali lagi. Kezia melambung tinggi ke awang-awang. Pernyataan cinta Darel adalah mimpi indah yang selama ini mengisi hari dan hayalnya. Kezia ragu benarkah ini kenyataan? Jikalau hanya mimpi, maka Kezia tak ingin terbangun. Tapi... Darel menunduk untuk membungkam bibir Kezia dengan bibirnya. Ia telah bekerja keras membuang gengsinya dan meski tak mudah, kini ia lega telah berterus terang pada Kezia tentang perasaannya. Aku tahu selama ini aku bersikap buruk padamu. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya, kata Darel saat melepas ciumannya. Jemarinya mengusap wajah Kezia yang basah dan dingin. Ia sendiri juga kedinginan, tapi ia akan bertahan demi mencegah Kezia pergi. Darel tidak bisa bayangkan bagaimana hidupnya tanpa Kezia. Hari-hari yang ia lalui akan kelabu dan menyedihkan. Dalam diam Kezia lega. Berarti ini bukan mimpi. Perkataan Darel tak perlu membuatnya mencubit diri sendiri untuk yakin bahwa ini adalah kenyataan. Kezia merasa senang, bahagia. Ia ingin tersenyum lebar saat tiba-tiba senyum yang belum berkembang, luluh lenyap. Ada satu hal yang membuatnya merasa tergantung. Status pernikahan mereka yang belum diumumkan. Darel, bagaimana dengan... Kezia bingung bagaimana mengatakan maksudnya pada Darel. Akankah Darel mengerti bahwa status pernikahan mereka dan diakui sebagai istri sangatlah penting baginya? Ada apa? Katakan Kezia, desak Darel dengan tatapan cemas. Aku ingin diakui sebagai istrimu.
Setelah mengucapkan kalimat itu, Kezia menepis pelan tangan Darrell dari pipinya dan memalingkan muka. Di dalam hati ia bertanya-tanya bagaimana reaksi Darrell. Kecemasan Darrell menguap. Seketika ia mengerti akan keinginan istrinya. Aku akan mengumumkan pernikahan kita pada dunia dan mengakui bahwa kamu adalah istriku. Bisik Darrell lembut sambil menarik Kezia dan memeluknya. Kita akan mengadakan resepsi agar semua orang tahu bahwa kita sudah menikah. Bahwa kamu milikku dan aku milikmu. Lanjut Darrell penuh perasaan. Apakah itu cukup? Wajah Kezia merona dalam pias karena kedinginan. Tapi bagaimana dengan kekasihmu? Darrell merenggangkan pelukannya membuat rasa dingin kembali menerpa tubuhnya yang tidak mengenakan pakaian. Ia ingin tertawa geli. Kekasih? Siapa bilang aku memiliki kekasih? Bisik Darrell mesra lalu menunduk dan mengecup bibir Kezia. Tapi, aku mencintaimu Kezia, dan tidak ada wanita lain. Mendengar pernyataan Darrell, Kezia menghela nafas lega. Aku juga mencintaimu. Tidak lama kemudian, Kezia menjerit kecil saat Darrell membopong tubuhnya menuju rumah. Kita harus mandi air hangat. Darrell masuk ke dalam rumah dengan Kezia berada dalam bopongannya. Darrell, lantainya basah. Aku tak peduli. Darrell menunduk dan mencium Kezia sepanjang langkah menuju kamarnya. Jangan pergi lagi. Kezia mendesah dalam tawa kecil. Lalu yang terdengar hanyalah desa penuh gairah dan cinta keduanya. Kebahagiaan Darrell dan Kezia hanya bertahan sehari. Kejutan datang keesokan paginya saat mereka masih bergelut di balik selimut. Bel rumah yang berbunyi nyaring berkali-kali mengganggu mimpi indah keduanya. Sambil mengumpat kecil, Darrell bangun dan membiarkan Kezia yang sempat membuka mata sejenak kembali memejamkan mata. Dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa baju, Darrell membawa langkahnya yang berat menuju pintu kamar. Matanya masih mengantuk. Ia masih ingin tidur dan memeluk Kezia di ranjangnya yang hangat. Setelah saling mengakui perasaan kemarin, mereka kini tidur di kamarnya layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Hai sepupuku, apa kabar? Mata Darrell yang tadinya mengantuk, tiba-tiba membesar saat membuka pintu dan mendapat sapaan bagai suara petir yang menggelegar. Raymond, untuk apa kamu kesini? Darrell menatap tak percaya pada sepupunya yang terlihat segar dan tampan, berdiri di depannya dengan senyum lebar. Hei Darrell, itu bukan pertanyaan yang baik untuk menyambut sepupu tercinta. Goda Raymond sambil mendorong pintu agar terbuka lebih lebar. Lalu tanpa permisi, ia masuk begitu saja. Seketika Darrell tersadar. Pertanyaan itu keluar dari bibirnya begitu saja. Mungkin dari alam bawah sadarnya yang sebenarnya sangat tidak menginginkan kehadiran Raymond pada saat ini. Saat bunga cintanya dan Kezia sedang mekar bersemi. Kezia mana? Pertanyaan Raymond membuat Darrell tersengat. Ia tidak menyangka harus berkata jujur secepat ini tentang statusnya dan Kezia. Darrell pikir, ia punya beberapa bulan untuk memupuk keberanian mengakui pada kedua orang tuanya bahwa ia telah jatuh cinta pada Kezia dan siap mengumumkan pernikahan mereka pada dunia. Kezia, dia... Kring-kring. Saat Darrell bingung mencari alasan, suara telepon rumah yang berdering nyaring menghentikan kalimatnya yang mengambang. Dengan langkah tergesa, ia mendekati telepon dan segera mengangkatnya. Halo? Sapa Darrell dengan suara serak. Darrell, sudah pukul 9. Papi sudah 30 menit menunggu. Kapan kamu akan tiba? Dan kenapa ponselmu tidak aktif? Darrell menjauhkan sedikit gagang telepon dari telinganya. Terlihat sekali ayahnya sedang marah. Dalam hati Darrell menggerutu, sadar bahwa penyebab kemarahan ayahnya karena ia terlena dengan hubungannya dan Kezia. Padahal ia dan ayahnya ada rapat pagi ini untuk membahas pekerjaan mereka. Maaf Pi, aku sedang tidak enak badan, aku segera ke sana. Darrell memberi alasan yang jelas-jelas bohong. Takut ayahnya naik darah jika mendengar bahwa ia baru bangun tidur.
Dan itu juga karena dibangunkan oleh kedatangan Raymond. Tidak lama kemudian, Darrell mengakhiri percakapan. Dengan perasaan tak menentu, ia meletakkan gagang telepon ke tempat semula. Darrell dilema. Apa yang harus ia lakukan? Meninggalkan Kezia dan Raymond berduaan di rumah adalah hal terakhir yang ia inginkan saat ini. Jadi, di mana Kezia? Tanya Raymond sekali lagi sambil mengangkat alis. Tampak tak peduli dengan Darrell yang terlihat kebingungan dan gelisah. Darrell mengumpat dalam hati. Sepertinya yang ada di pikiran Raymond hanya Kezia. Apa dia jauh-jauh datang kembali semata-mata untuk Kezia? Darrell menghela nafas pendek, lalu mengangkat bahu seolah tak acuh. Aku tidak tahu. Aku mau siap-siap dulu. Nanti kamu ikut ke kantorku. Sekretarisku cantik dan masih lajang, kata Darrell sambil berlalu pergi ke kamarnya. Satu-satunya cara ia harus mengajak Raymond turut serta agar tidak bersama Kezia di rumah. Siapa tahu Raymond tertarik pada Sandra dan ia bisa bernafas lega. Tapi aku ingin bertemu Kezia dulu. Kalimat Raymond berhasil mengundang kemarahan Darrell. Karena tidak ingin menunjukkan amarahnya, Darrell memilih tidak menanggapi dan terus berjalan menuju kamar. Yang terpenting, yang harus ia lakukan saat ini adalah memberitahu Kezia tentang kedatangan Raymond dan dengan berat hati terpaksa menyuruh Kezia kembali tidur di kamarnya semula. Lalu setelah itu buru-buru mandi dan menemui ayahnya. Sebenarnya Darrell tidak ingin mereka tidur terpisah lagi. Namun ia tak punya pilihan lain. Keadaan sangat mendesak. Ia sama sekali belum siap mengakui status mereka pada Raymond saat ini. Dan ia yakin Kezia akan mengerti. Dan Kezia memang mengerti. Hanya saja ia kecewa. Baru kemarin pagi Darrell bilang mencintainya dan akan mengakui pernikahan mereka pada semua orang. Tapi sekarang, Darrell justru memintanya pindah ke kamarnya semula karena Raymond datang kembali. Cincin kawin mereka yang juga baru kemarin melingkar di jari manisnya, dengan terpaksa kembali Kezia lepaskan. Tidak mungkin ia memakainya. Jika Raymond melihat dan bertanya, maka ia tidak akan bisa menjawabnya. Tanpa sadar Kezia menghela nafas berat. Ia meletakkan cincin kawin mereka di atas meja rias, lalu menatap ke sekeliling kamar dengan perasaan hampa. Baru sehari ia merasa sangat bahagia karena dicintai Darrell dan bisa memilikinya seutuhnya. Kini ia harus kembali berpura-pura menjadi pembantu. Kezia tidak menyalahkan kedatangan Raymond. Justru ini menjadi ujian bagi Darrell untuk membuktikan perkataannya kalau ia mencintainya dan ingin mengumumkan status mereka. Ternyata Darrell gagal, dengan alasan tak masuk akal bahwa ia belum siap mental mengakui semuanya. Darrell memilih mereka berperilaku seperti sebelumnya, layaknya majikan dan pembantu. Kezia ingin protes, namun lagi-lagi ia tak berdaya. Darrell selalu dominan dan egois, melakukan apapun sesukanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Entah sampai kapan ia harus menunggu Darrell menepati janjinya mengakui pernikahan mereka. Raymond mungkin saja tidak akan lama di tanah air. Tapi selain Raymond, bukankah Darrell juga harus mengakui pada semua orang? Jika pada Raymond saja, Darrell tidak siap, bagaimana dengan saudara juga teman-temannya? Kezia kembali menghela nafas berat. Meski kesal dan kecewa, namun lagi-lagi ia terpaksa menurut. Hai Kezia. Apa kabar? Sapaan sebuah suara yang pernah akrab di telinganya membuat Kezia yang sedang sibuk memasak, menoleh. Seketika dadanya berdebar mendapati tatapan mata tajam Darrell yang berdiri tepat di belakang Raymond. Hai, kapan datang? Tanya Kezia basa-basi dengan senyum tipis. Ia sudah mendengar berita kedatangan Raymond tadi pagi. Baru tadi pagi, aku kangen sama kamu, kata Raymond sambil tersenyum dan berjalan mendekati Kezia. Kezia tersenyum kaku dengan mata melirik Darrell yang terlihat masam. Tanpa disangka-sangka, Raymond memeluk dan mengecup kedua belah pipinya. Dada Kezia berdebar, bukan disebabkan pelukan dan ciuman Raymond di pipi, melainkan ia dapat melihat wajah Darrell yang menegang dan memerah. Suara deheman Darrell sama sekali tak membuat Raymond melepaskan pelukannya. Sampai akhirnya,
Kezia rasa ia harus mengambil inisiatif melepaskan diri. Dengan sopan, Kezia mencoba merenggangkan pelukan Raymond. "Kamu makin cantik, Kezia," puji Raymond saat pelukan mereka sudah terlepas. Matanya berbinar menatap Kezia. Kezia tersanjung akan pujian Raymond, tapi sebisa mungkin ia tidak bereaksi agar tak tampak sedang tersipu malu. "Sejak dulu kamu tidak berubah, suka menggombal," sela Darrell dengan nada ketus. Tawa Raymond berderai. Ia berbalik menghadap sepupunya. "Aku tidak menggombal, Darrell. Kezia benar-benar makin cantik." Kezia hampir saja tersipu mendengar pujian Raymond andai ia tidak merasakan aura tegang dari diri Darrell. Akhirnya ia memilih diam membisu dan berusaha untuk kembali fokus pada masakannya. Darrell mendengus kesal membuat tawa kecil Raymond pecah. "Kenapa? Sepertinya kamu tidak senang, sepupuku," goda Raymond sambil mengangkat sebelah alis. Senyum mengejek tampak terlukis di bibirnya. Tubuh Kezia seketika mengejang. Entah mengapa ia merasa tidak nyaman menyadari aura tegang sedang memenuhi ruangan. "Tidak ada alasan untukku merasa tidak senang, Ray. Sebaiknya hentikan gombalanmu pada Kezia." Setelah mengucapkan kalimat itu, Darrell berlalu dan meninggalkan Raymond yang terus tertawa. Kezia hanya termangu mendengar kalimat Darrell. Darrell terlihat tidak suka Raymond memujinya. Apakah suaminya itu cemburu? "Ada apa, Kezia?" Pertanyaan Raymond membuyarkan lamunan Kezia. Ia menoleh, tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Bagaimana kabarmu, Ray?" Kezia mengalihkan pembicaraan. "Aku baik, dan aku benar-benar merindukanmu." Darrell tahu Kezia kembali melepas cincin kawin mereka yang baru kemarin dipakainya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa atau memaksa Kezia tetap memakainya. Karena memang hal tersebutlah yang harus dilakukan. Jika tidak mau Raymond bertanya heran, mengapa tiba-tiba ada cincin kawin melingkar di jari manis Kezia. Yang bisa Darrell lakukan saat ini hanyalah duduk gelisah di beranda rumah dengan perasaan kesal tak berkesudahan. Dari balkon lantai atas terdengar suara canda tawa sepasang insan yang membuat hatinya panas. Darrell menyulut rokok lalu menghisapnya dalam-dalam. Suara canda tawa itu terdengar begitu renyah, membuat bara di ujung rokoknya makin menyala. Atau sebenarnya, bara yang menyala itu ada di dadanya. Ia terbakar mendengar istrinya bercanda dengan pria lain. Santai berdua di balkon bak sepasang kekasih memadu cinta, menikmati suasana romantis sambil menatap langit bertabur bintang. Betapa menyenangkan. Darrell mengumpat dalam hati. Sepupunya bersikap terlalu lancang. Bahkan ia sendiri belum pernah berduaan dengan Kezia di balkon lantai atas tersebut. Seperti tak cukup memanasinya, lampu teras tiba-tiba dimatikan. Darrell melumat rokoknya ke asbak kaca di meja dengan kasar. Hatinya benar-benar terbakar. Ia ingin memarahi Kezia dan Raymond, namun tak berdaya. Apa kata Raymond jika ia melarang keduanya bercanda? Dengan geram, Darrell mengambil rokok baru, kembali menyulut lalu menghisapnya dalam-dalam. Lama, ia baru menghembuskan asapnya, yang kemudian keluar berkepul-kepul memenuhi beranda. Bagaimana mungkin rokoknya bisa terasa tak sedap di tenggorokan? Atau sebenarnya, yang tak sedap itu adalah perasaannya yang harus menanggung beban cemburu. Cemburu. Darrell akui ia cemburu. Dadanya sesak menahan rasa panas dan tak rela saat mengetahui Kezia sedang tertawa ceria dengan pria lain. Dan semua ini mungkin balasan yang harus ia terima karena terlalu pengecut untuk mengakui status pernikahan mereka. Sebenarnya ia bukan pengecut. Darrell menyangkal dalam hati. Ia hanya belum siap. Kedatangan Raymond terlalu cepat. Bagaimana cara ia menjelaskannya? Berterus terang bahwa sebenarnya ia dan Kezia menikah karena wasiat, atau mengarang cerita bahwa ia mendadak jatuh cinta pada pembantunya. Darrell pikir kedua alasan itu sama konyolnya untuk membuat Raymond tertawa mengejek, dan ia belum siap ditertawakan. Darrell menghela nafas panjang. Dengan berbagai rasa yang berperang di dalam batin, ia membuang rokoknya ke lantai, menginjaknya dengan geram, lalu berlalu. "Jadi, kamu pernah hampir dicium laki-laki?" tanya Kezia sambil menyesap setetes air mata yang menghiasi sudut matanya.
Sejak tadi ia tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan-kelucuan cerita Raymond tentang kehidupannya sehari-hari. Mereka sedang berdiri berhadapan di balkon lantai atas, sambil menikmati pemandangan langit malam yang bertabur bintang dan sapuan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Iya, laki-laki tampan. Namun sayangnya gay, dan aku masih normal. Lebih suka pada wanita secantik dirimu daripada laki-laki, kata Raymond dengan tawa berderai. Kezia masih tertawa, namun rasa panas menjalar di tulang pipinya mendengar kalimat Raymond. Pastinya aku kalah cantik dari wanita di sekelilingmu, Raymond, jawab Kezia dengan senyum simpul. Kamu wanita tercantik yang pernah kutemui, ucap Raymond lembut. Wajah Kezia merona. Ia ingin mempercayai semua pujian Raymond adalah gombal. Namun entah mengapa, tetap saja ia tersanjung. Angin yang tiba-tiba berembus kencang membuat rambut Kezia yang tergerai melambai-lambai. Beberapa anak rambut menutupi wajahnya. Raymond mengangkat tangan membuat mata Kezia membesar. Tidak siap jika Raymond menyentuh rambutnya. Dan benar, Raymond menyentuh rambutnya, menyelipkan sejumput anak rambut yang menutupi wajahnya ke balik telinga. Bertepatan dengan itu, sebuah suara deheman yang sangat keras mengejutkan mereka. Jadi ini yang kalian lakukan, mematikan lampu, lalu bermesraan dalam gelap. Suara Darrell menggelegar bagai suara petir menyambar langit yang cerah berbintang. Keduanya menoleh bersamaan karena terkejut. Darrell, Kezia bergumam tanpa suara. Hai sepupuku, kami hanya menikmati keindahan langit di malam hari, jawab Raymond santai dan tersenyum tipis. Perkataanmu tidak seperti yang kulihat barusan, balas Darrell dengan nada kurang senang. Tawa Raymond berderai. Mengapa kamu terdengar sewot? Darrell mendengus kesal merasa di pojokan. Sebaiknya kamu kembali ke kamar, Kezia, ucap Darrell dingin. Ia melangkah ke balkon dan berdiri tidak jauh dari Raymond. Kezia mengangguk pelan, lalu dengan sopan berpamitan pada Darrell dan Raymond. Kezia baru saja akan terlelap saat samar-samar mendengar derap langkah kaki yang sangat pelan memasuki kamar. Dengan melawan rasa kantuk yang membuat matanya terasa berat, perlahan Kezia membuka mata. Yang seketika membesar saat dalam samarnya lampu tidur, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Darrell, bisik Kezia bertanya sambil bangun tergesa-gesa. Darrell segera duduk di dekat sisi ranjang dan memberi kode jari telunjuk di bibir agar Kezia tidak berisik. Lalu merengkuh tubuh itu ke dalam pelukannya. Tanpa bersuara, ia mulai mengecup bibir Kezia. Awalnya Kezia ingin menolak karena di hatinya masih bersisa rasa kesal dan kecewa akan ketidakterus-terangan Darrell pada Raymond tentang status mereka. Tapi ciuman Darrell mulai berubah menjadi pagutan, membuat Kezia tidak bisa memikirkan hal lain selain hasrat yang memabukkan. Aku tidur di sini malam ini. Besok pagi-pagi aku akan kembali ke kamarku, bisik Darrell sambil mulai mencumbui Kezia hingga tak ada lagi kesempatan baginya untuk berkata sepatah kata pun kecuali desahan penuh gairah. Dan malam itu, mereka kembali merajut kenikmatan bercinta penuh gairah.